Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tugas akhir mata kuliah e-bisnis dengan judul analisis pertumbuhan ekonomi setiap provinsi di Indonesia berdasarkan data upah minimum regional selama 5 tahun terakhir, yaitu pada tahun 2018 hingga tahun 2022. Dengan anggota kelompok yang pertama ada Alfian Nurski, NIM 2024 10 10 10 10 10 55. Yang kedua ada Zaidan Nur Muhammad Dava dengan NIM 2024 10 10 10 80. Yang terakhir ada Karenina Atiar Pangasti dengan NIM 2024 10 10 11 27. Selanjutnya masuk ke bab 1 pendahuluan. Yang pertama latar belakang. Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator utama dalam mengevaluasi kesehatan perkembangan suatu negara atau wilayah. Salah satu indikator yang dapat menilai pertumbuhan ekonomi suatu daerah atau wilayah yaitu upah minimum regional atau UMR. UMR menetapkan tingkat upah minimum yang harus dibayarkan pada pekerja di sektor formal. Perubahan dalam UMR dapat memberikan gambaran tentang perubahan ekonomi, termasuk inflasi, pertumbuhan sektor-sektor ekonomi, dan kesejahteraan pekerja di suatu provinsi atau wilayah. Dalam 5 tahun terakhir, yaitu periode antara 2019 hingga 2022, Indonesia mengalami perubahan ekonomi yang signifikan. Berbagai kebijakan pemerintah, tantangan eksternal, dan faktor-faktor internal telah mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di setiap provinsi. Oleh karena itu, analisis yang mendalam tentang pertumbuhan ekonomi di setiap provinsi di Indonesia selama 5 tahun terakhir menjadi relevan dan penting. Yang B, tujuan. Tujuan dari adanya analisis data ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, menganalisa pertumbuhan ekonomi setiap provinsi selama 5 tahun terakhir berdasarkan data upah minimum nasional setiap provinsi selama 5 tahun terakhir. Yang kedua, menganalisa penyebab pertumbuhan ekonomi abnormal di beberapa provinsi. Selanjutnya untuk manfaat. Manfaat dari adanya analisis data ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, dapat menjadi referensi bagi pemerintah daerah provinsi dalam mengambil langkah-langkah lebih efektif dan berkelanjutan untuk memajukan pertumbuhan ekonomi di tingkat provinsi. Yang kedua, dapat dijadikan sebagai referensi dan bahan diskusi untuk melakukan penelitian lebih lanjut dalam hal analisis data. Baik, selanjutnya bab 2, kajian data. Yang pertama, A, dataset. Dataset yang digunakan adalah dataset berjudul Indonesian Salary by Region tahun 1997 hingga tahun 2022 yang berisikan data upah minimum regional provinsi di Indonesia dari tahun 1997 hingga tahun 2022. Dataset tersebut memiliki 3 atribut atau kolom dan terdiri dari 870 baris data. Kemudian untuk atribut dalam dataset ini ada region yang merupakan data provinsi di Indonesia. Yang kedua adalah salary, merupakan data UMR atau masing-masing provinsi pada tahun tertentu. Yang ketiga year, berisikan pada tahun. Bab 3, tahap analisis data. Yang pertama, yang A, data collection dan problem definition. Data collection merupakan proses pengumpulan, menganalisis, dan mengukur insight yang akurat untuk masalah yang ada menggunakan teknik standar yang telah divalidasi. Dalam hal ini, data yang kami butuhkan berasal dari Kaggle yang sebelumnya sudah kelompok kami cari. Kemudian problem definition merupakan proses menganalisis permasalahan yang ada dalam dataset. Dalam analisis yang kami lakukan, fokus permasalahan yang kami angkat adalah bagaimana data upah minimum regional dapat mempresentasikan pertumbuhan ekonomi suatu provinsi, kemudian analisis terhadap pertumbuhan ekonomi abnormal. B. Data cleaning process and exploratory data analysis. Data cleaning adalah proses mengidentifikasi dan perbaikan nilai yang hilang, tidak valid, tidak konsisten, atau tidak relevan dalam kumpulan data. Tujuannya adalah untuk memastikan kualitas data yang baik agar analisis data menjadi akurat dan dapat diandalkan. Langkah-langkah yang dilakukan dalam melakukan data cleaning sebagai berikut.
Yang pertama yakni memilih data yang relevan, di mana kami menggunakan 5 tahun terakhir, yaitu tahun 2018 hingga 2022. Yang kedua, melakukan pengecekan data duplikat dengan cara memilih seluruh baris dan kolom yang akan dicek. Dengan cara klik pada menu data, data tools, kemudian remove duplicates. Kemudian yang ketiga, mengatasi missing value. Karena jumlahnya data tidak terlalu banyak, maka penyelesaian missing value bisa dengan cara manual dengan mengamati data dan hasil yang didapat adalah tidak ada data dengan missing value. Kemudian yang keempat, mengatasi outlier. Karena jumlah data yang tidak terlalu banyak, pendefinisian outlier dilakukan dengan cara manual dengan mengamati data dan hasilnya tidak ada data outlier, terutama pada Playbook salary. Kemudian yang C yaitu data visualization. Data visualization adalah proses mewakili data menggunakan grafik, diagram, atau visual lainnya untuk membantu memahami pola, tren, dan relasi di dalam data dengan cara yang lebih intuitif dan mudah dipahami. Selanjutnya, bab 4 hasil dan pembahasan berdasarkan data upah minimum regional atau UMR pada 36 provinsi di Indonesia menunjukkan bahwa sebagian besar provinsi mengalami kenaikan upah minimum regional. Namun terdapat 3 provinsi yang pada 1 tahun terakhir mengalami penurunan yang signifikan. Next, provinsi yang mengalami penurunan yang signifikan yang pertama adalah Provinsi Bengkulu. Pada tahun 2022, Provinsi Bengkulu mengalami penurunan drastis sebesar Rp650.470 atau 20%. Selanjutnya adalah Provinsi Jambi. Provinsi Jambi juga mengalami penurunan yang cukup signifikan, yaitu sebesar Rp580.989 atau 20%. Selanjutnya adalah Provinsi Maluku. Penurunan upah minimum regional ini juga terjadi di Provinsi Maluku, yaitu pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp102.218 atau 3,4%. Ketiga provinsi tersebut memiliki pola yang sama, yaitu mengalami kenaikan pada tahun 2021, kemudian pada tahun 2022 turun hampir mencapai UMR 2 tahun sebelumnya. Next, dampak perubahan upah minimum regional dapat berdampak pada pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, dan produktivitas pekerja. Jika UMR mengalami penurunan, maka tingkat kemiskinan akan meningkat. Sementara jika UMR mengalami kenaikan, maka pertumbuhan ekonomi akan naik juga. Meskipun UMR mengalami penurunan, beberapa daerah bisa mensiasati dengan meningkatkan produktivitas pekerja. Upah minimum regional yang rendah dapat membuka banyaknya kesempatan kerja oleh pelaku usaha untuk memaksimalkan produksinya. Pelaku usaha dapat memberi upah yang tidak terlalu tinggi, tetapi diimbangi dengan kualitas produksi dan tingginya minat beli masyarakat karena harga yang dijual tidak terlalu tinggi. Hal tersebut dapat mendorong produksi hingga pertumbuhan ekonomi dapat meningkat. Nah, seiring berjalannya waktu, pertumbuhan ekonomi akan terus meningkat dan dapat meningkatkan upah minimum regional di suatu daerah. Penurunan UMR ini juga harus menjadi perhatian pemerintah agar dapat dianalisis mendalam mengapa bisa terjadi penurunan UMR, dampak pencegahannya, dan bagaimana cara menanganinya. Next. Bab 5 yaitu kesimpulan. Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa ada 3 provinsi yang mengalami penurunan UMR yang signifikan, yaitu Provinsi Jambi, Bengkulu, dan Maluku. Perubahan UMR di daerah dapat memiliki konsekuensi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, kesejahteraan pekerja, dan produktivitas. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk memperhatikan daerah-daerah yang mengalami penurunan UMR dan menganalisis penyebabnya agar dapat mengambil langkah-langkah yang tepat untuk meningkatkan kondisi ekonomi regional dan kesejahteraan masyarakat. Baik, sekian untuk presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.